Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini pertemuan awal kita untuk membahas mengenai manajemen terbitan berseri. Di sini ada saya dan kawan saya, dan perkenalkan, nama saya Waodeh Endang Septianingsih, NIM 2018003, dan di sebelah saya, monggo perkenalkan namanya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yuvela, NIM 201800004. Kami dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, baik. Di sini kami untuk membuat tugas podcast yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen terbitan berseri. Menurut Mbak Yuvela sendiri, manajemen terbitan berseri itu apa sih? Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya terbitan berseri itu adalah di mana suatu terbitan yang memuat banyak informasi. Contohnya seperti surat kabar, jurnal, buku tahunan atau buletin yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan dan terbit secara berseri secara terus-menerus. Terbitan berseri adalah setiap terbitan yang dipublikasikan dalam bagian-bagian yang berturut-turut, muncul dalam tenggang waktu yang biasanya teratur. Jadi terbitan ini juga dimaksudkan untuk terbit secara terus-menerus dalam waktu yang tidak terbatas. Di dalam mencakup periodikal, koran, buku tahunan, seperti di awal tadi saya katakan. Untuk ciri-ciri daripada terbitan itu apa, Mbak? Menurut Mbak sendiri? Oke, jadi ciri-ciri ya, Mbak? Iya, ciri-cirinya. Menurut Mbak Yuvela, apa itu ciri-ciri dari terbitan berseri? Oke, baik. Jadi ciri-ciri manajemen terbitan berseri itu banyak sekali. Pertama itu dalam satu kali itu dalam satu kali terbit manajemen terbitan berseri beberapa salah. Oke, mohon maaf tadi sebelumnya ada kesalahan dalam jeda. Nah, monggo Mbak Yuvelanya menjelaskan ulang mengenai ciri-ciri terbitan berseri tadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi ciri-ciri terbitan berseri itu banyak sekali, teman-teman. Salah satunya itu dalam satu kali terbit memuat beberapa artikel atau tulisan yang ditulis oleh beberapa orang. Mungkin dengan topik yang sama atau topik yang berbeda dengan gaya bahasa masing-masing. Itu. Yang kedua, artikel yang menjadi isi dari terbitan berseri biasanya tidak terlalu panjang, malah sangat pendek dibandingkan dengan tulisan yang dimuat pada buku atau monograf. Yang ketiga, tulisan yang dimuat dalam terbitan berseri tersebut menyampaikan informasi seperti berita, peristiwa, penemuan, dan gagasan-gagasan baru atau sesuatu yang dianggap menarik perhatian masyarakat banyak. Yang keempat, ciri-cirinya itu terbitan berseri dikelola oleh sekelompok orang yang biasanya dikenal dengan nama redaksi. Dan redaksi inilah yang mengelola dan bertanggung jawab atas terbitan tersebut. Yang kelima, terbitan berseri merupakan arsip ilmiah yang telah diketahui masyarakat umum. Yang keenam, terbitan secara berkelanjutan dengan memiliki skala terbit, misalnya harian, mingguan, bulanan, 6 bulanan, tahunan, dan sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu memiliki sistem kontrol internasional. Ciri ini dapat dikenal dari nomor ISSN, International Standard Serial Number. Ya, mungkin itu saja ciri-cirinya, Mbak. Saya persilakan. Saya kembalikan maksudnya. Oke, terima kasih banyak. Oke,
baik. Tadi kan Bapak Ode sudah bertanya kepada saya bahwasannya apa sih menurut Anda itu apa sih terbitan, pengertian dari terbitan berseri dan ciri-cirinya. Jadi saya sudah jawab. Saya balik tanya kepada Mbak Ode. Menurut Mbak Ode itu apa sih fungsi dan manfaat terbitan berseri itu? Baiklah, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya sendiri, fungsi daripada manajemen terbitan berseri itu biasanya sering disebut sebagai literatur primer, yang dimana merupakan sumber informasi penting dalam kegiatan penelitian guna untuk pengembangan atau mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Biasanya juga terbitan berkala atau disebut sebagai terbitan berseri sering juga dikaitkan sebagai majalah atau jurnal ilmiah. Itu untuk contohnya. Nah, biasanya juga di dalam keduanya ini mempunyai peranan diantaranya, yaitu yang pertama, memberikan peluang untuk menampung ide, gagasan, dan mengambil pengalaman-pengalaman seorang tertentu. Untuk manfaatnya, terbitan berseri biasanya juga sering dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Nah, di mana di sini masyarakat sendiri akan lebih leluasan dan lebih memahami mengenai perkembangan informasi yang ada yang telah berkembang pada saat ini. Nah, biasanya juga dengan adanya manajemen terbitan berseri, masyarakat dimudahkan dalam menemukan sistem informasi yang bersifatnya aktif sehingga mereka dapat mempergunakannya dengan baik untuk mengetahui perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta apapun yang bersifat gambaran mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan berbagai aspek kehidupan, mereka bisa mengembangkannya di informasi-informasi tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan teman saya. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami lebih lanjut lagi mengenai materi ini. Kami hanya sekedar meluangkan waktu untuk menjelaskan apa itu manajemen terbitan berseri dan bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui lebih paham. Kita harus menemukan berbagai informasi-informasi yang ada tanpa harus mencari, ataupun juga kita bisa mengetahui melalui buku. Biasanya juga sebelum informasi itu ditemukan, kita harus tahu dulu teori dan juga informasi itu keluar dari mana dan alurnya dari mana. Mungkin itu saja. Iya, itu saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bilai fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.